Baik, dari jamaah sekalian, sebelum kita mulai, biar nggak tumpah yang di sebelah kiri saya masih kosong, silakan diisi terlebih dahulu di sebelah kiri agar terlihat lebih bagus, lebih indah, lebih rapi dan lebih rata susunan jamaah. Nah, ini sekali lagi yang di sebelah kiri masih kosong, ya bisa aja. Yang sebelah kiri nanti kemudiannya ada dua piring. Ayo benar, sebelah kiri masih kosong. Amari kita bergeser pada sebelah kiri, amari. Iya. Baik, sambil menunggu jemaah yang mungkin sudah perjalanan dan bersiap-siap, kita mulai saja pembukaannya. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pujian dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, maka kita semua mampu berkumpul bersama di mushola insyaallah, tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan, insyaallah penuh dengan kemuliaan, yang mana kita hadir di sini bersama-sama dalam rangka ta'limul ta'lim atau tolabul ilmi yang mana dilaksanakan yang tadinya sebelum Ramadan itu setiap malam Sabtu. Ketika Ramadan kita jadikan di hari Sabtu sore jam 5 sampai dengan menjelang waktu berbuka. Mudah-mudahan ini semua dapat masalah kita semua. Semoga dari usaha semoga terlimpahkan pada junjungan Allah, yaitu pada baginda Nabiyana wa Habibana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan tersampai pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang sudah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama yang kami hormati yaitu Ketua TKP Mushola insyaallah Bapak Haji Udin Haji Sucipto, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu istiqomah hatinya dalam rangka memimpin kita semua menuju kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati pula dan kita hormat sekaligus guru kita Al-Mukarram Ustaz Ilyas, alhamdulillah beliau berada di tengah kita, menyempatkan diri beliau waktunya salah kesibukan beliau sebenarnya. Kalau saya lihat dari beliau itu berelok Bapak Ibu sekalian, berelok saja rasanya berelok. Jadi banyak penuh gitu. Tapi alhamdulillah beliau menyempatkan diri, yang mana jadwalnya pekan lalu ya, tapi karena satu dan lain hal Allah berkata beda, alhamdulillah beliau jadinya di pekan ini. Mudah-mudahan kita doakan pula beliau atas waktu dan juga usaha beliau untuk hadir dan berada di tengah kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan segala urusan beliau, selalu menyehatkan beliau beserta keluarga, dan juga selalu memberikan keberkahan dalam setiap ilmu yang beliau berikan. Dan yang terpenting adalah setiap ilmu yang beliau ajarkan kepada kita, insya Allah mudah-mudahan menjadi saksi beliau akhir nanti bahwasanya beliau pernah memberikan waktunya, memberikan ilmunya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati pula para sepuh saudara insyaallah, wabil khusus ayah saya Bapak Masudi dan juga Pak Benat dan juga para sepuh lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tidak orang yang saya hormati dan saya. Yang kami hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang ada pada kesempatan sore hari ini. Dan terakhir yang kami hormati pula para pengurus DKM saudara insyaallah, wabil khusus Bapak Haji, mudah-mudahan beliau selalu tidak bosan ya untuk membimbing jamaah selalu berada di mushola insyaallah dan mereka memakmurkan mushola insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah insyaallah tema taklim atau metode taklim pada kesempatan sore hari
beliau ahlinya hadis. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita cerna dengan baik dan juga dapat menjadi hasanah atau nama hasanah kita. Baik, sebelum dimulai, alhamdulillah jalannya acara pada kesempatan semalam ini baik jamuan maupun segala macamnya itu tidak terlepas dari donatur yang berminta setiap harinya maupun pada kesempatan sore hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan jazaa kepada para donatur yang terus tanpa hentinya mengucurkan baik itu dana maupun tenaganya untuk kemakmuran usaha insyaallah. Wabil khusus untuk keluarga besar dari Imam Yamin, keluarga besar dari Bapak Bukhari, keluarga besar dari Kang Yeyet, dan juga kita doakan wabil khusus untuk almarhum Bapak Kudro bin Fulan, Bapak Ibu Sawet bin Fulan itu, dan juga Bapak Sultanan bin Kasar Alwiro. Kita doakan semuanya untuk keluarga besar para donatur, baik yang sudah pergi dari kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baiknya dan juga mengampuni segala dosa-dosanya, dan yang terpenting adalah menempatkan almarhum Bapak almarhumah di roh jannah antara surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bacakan untuk suratul Fatihah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk selanjutnya tanpa kalah lagi kita langsung saja buka kajian kita pada kesempatan sore hari ini dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan juga kita serahkan langsung kita masuk acara ini, yaitu pembahasan kita oleh guru kita yang bernama Bapak Ustadz Ilyas. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma yang subhanahu wa Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sallallahu alaihi. Yang artinya lebih, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk beribadah puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Hadatsana Qutaibah an Sa'id, hadatsana Ismail an bin Ja'far an Abi Sa'id an Abi an Talha bin Ubaidillah ata Arabiyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lalu raksi faqala ya Rasulullah akhbirni mada fadilatun mada faradallahu alayya min as-salat faqala as-salatu khamsu illa an tatu'a syai'an faqala akhbarani ma faradallahu alayya min as-siyam faqala syahrul ramadan illa an tatu'a syai'an faqala akhbirni bima faradallahu alayya min az-zakat faqala akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saraya al-islam faqala walladhi akramaka la ata'a syai'an wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa aw dakhala jannata inna sadaqa. Saya tidak perlu sebutkan Rawahu Bukhari karena memang dari hadis Bukhari. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, langsung saja saya terjemahkan dari Qutaibah bin Sa'id, dari Ismail bin Ja'far, dari Abi Sa'id, dari bapaknya Talha bin Ubaidillah, bahwasanya seorang Arabi datang kepada Rasulullah. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhirni sampaikan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku daripada sholat. Rasul menjawab, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, hendaklah engkau taat terhadap melaksanakannya. Maka kemudian dia bertanya lagi, akhirni ma faradallahu minas-siyam, apa yang Allah wajibkan kepadaku daripada puasa. Maka Rasulullah bersabda, syahrul Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Tidaklah kamu kecuali mau taat untuk melaksanakannya. Kemudian dia bertanya lagi, apa yang diwajibkan Allah kepadaku daripada syariat Islam? Engkau mengeluarkan zakat. Hendaklah kau taat untuk mengeluarkan zakat tersebut. Janganlah kau kurangi sedikit pun apa yang Allah telah wajibkan kepadamu. Sungguh engkau akan berbahagia jika engkau benar, dan engkau akan masuk surga apabila engkau benar melaksanakannya. Ayah mudah-mudahan dari sini kita dapat belajar bahwasanya kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita daripada sholat adalah sholat 5 waktu wajib. Selain dari 5 waktu itu sunnah. Maka jangan sekali-kali meninggalkan yang wajib. Yang sunnah kita tidak kerjakan tidak berdosa, tapi yang wajib ini tolong dijaga.
itu batas modal sampai ke waktu yang ditentukan. Kalau bahasa kita kalau kita mulai warung awal Ramadan berarti sampai awal Ramadan lagi. Ini sok namanya. Tapi rata-rata orang mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada di sini ada lanjutan. Keutamaan bersedekah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Itu bedanya. Makanya dia mengeluarkan zakatnya entah bulan Ramadan. Itu di sorga. Jamaah Rasulullah ini puasa Ramadan. Ini wajib. Kalau tidak puasa, ya dosa. Maka ketika kita tidak puasa, itu kita harus ganti di bulan atau di hari selain Ramadan. Nah, menggantinya wajib. Cuma berkali-kali sudah saya sampaikan, pahalanya berbeda. Kita puasa 1 hari di bulan Ramadan dengan kita mengganti puasa 1 hari di bulan lain, itu pahalanya tidak sama. Tetap lebih utama bulan Ramadan. Jamaah rahimahumullah. Ini harus kita camkan dalam hati. Bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar kebudayaan, tapi di situ Allah Rasulullah tegaskan, wa aflah bil sadaqah. Kau akan berbahagia jika kau melaksanakan dengan benar. Kau akan masuk ke dalam surga jika engkau melaksanakannya dengan benar. Maka supaya sholat kita benar, puasa kita benar, kita harus cari ilmunya. Makanya saya memberikan apresiasi luar biasa ketika ada Ramadan, kita adakan pengajian khusus Ramadan. Sebab kalau kita bahas puasa di luar bulan Ramadan, mungkin jarang mendengar. Ya, sama ketika kita membahas bab nikah pada acara pelatihan, sama. Tidak nyambung. Ya. Bab kematian ketika kita sedang takziah. Bab pernikahan ketika walimatul nikah. Nah sekarang pas bulan Ramadan, maka langsung saya buka bab siap. Supaya apa? Ibadah puasa kita benar menurut aturan syariat. Jangan puasanya puasa-puasaan atau kebiasaan. Nah ini tujuan kita belajar, tujuan kita taklim, sehingga Allah wajibkan tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin, bahwasanya penuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki ibadah kita. Jadi ibadah kita mengatar atau bagaimana saya ajar tidak bisa. Ada aturan namanya syariat. Wah saya Ustaz dalam KPK, ingat as-syariatu at-tariqatu al-haqiqatu biduni syariat. Itu batin. Saya mau puasanya puasa hakikat, walaupun saya rokok karena saya puasa. Nah bisa tetap batin. Ya kan hati saya tetap puasa. Sama kayak orang yang sebelah sono. Puasanya puasa elit. Asal aja elit. Bukan sholat. Saya tanya, itu sholat kan? Kan Allah berfirman, as-sholat itu dzikri. Sholat itu untuk mengingat. Nah, jadi begitu saya ajar, saya ingat seperti saya sudah sholat. Saya ingat pula itu pemahaman Anda. Tetap syariat harus dilaksanakan. Makanya datang ke masjid, datang ke sholat. Nah, sekarang kita puasa. Ya, puasa itu menahan diri dari makan, dari minum, dan dari nafsu syahwat. Nah, saya lakukan. Kan merokok nggak makan, Ustaz. Ya nggak bisa.
Gua mati. Kayak kita kubur-kubur. Tidak bisa begitu teorinya. Tetap itu salah satu yang membatalkan puasa. Itu debatnya panjang gitu. Dipikir kan di 10 hari tadi orang makan kan? Masya Allah. Tetap itu membatalkan ya harus tahu. Maka syariat tetap diikuti. Jamaah rahimahumullah. Maka ada hal-hal yang harus kita hindari ketika kita puasa. Contoh, ya, ketika wudhu itu kumur-kumur hindari. Dalam wudhu, kumur-kumur itu hukumnya sunnah. Ketika puasa wajib kita jangan kumur-kumur karena khawatir ada yang telan. Maka nggak usah kumur-kumur. Kalau kumur-kumur dalam wudhu adalah sunnah. Seperti memasukkan air ke dalam hidung, itu juga sunnah dalam wudhu. Ketika berpuasa jangan dilakukan karena khawatir bisa membatalkan puasa. Ingat, puasa Ramadan hukumnya wajib. Jangan sampai yang sunnah menghapus yang wajib. Jadi prinsipnya harus kita pertahankan yang wajib. Nah, apa? Walaupun kita tidak melaksanakan yang sunnah. Ini harus dipahami secara menyeluruh. Apabila engkau benar mengerjakannya, maka engkau akan masuk dalam surga karena kebenaran tersebut. Lanjut. Satu hadis saja pasangannya. Ada sana Musaddad, ada sana Ismail an Ayyub, an Nafi, an Abi Umar radhiyallahu anhu. Qala shoma Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amarhum bisyami. Falama qulna Ramadan ulika wa qala Abdullah la yasumu illa an ayyuwafiqa sawbahu. Dari Musaddad dan dari Ismail, dari Ayyub radhiyallahu anhu, dari Nabi dan dari Umar radhiyallahu anhu, Allah memberikan ridho kepada Umar, bahwasanya Rasulullah itu biasa puasa Asyura. Tahu puasa Asyura? Puasa Asyura kayak puasa Muharram. Asyura 10 hari. Dulu sebelum perintah puasa Ramadan datang, Nabi memerintahkan agar puasa Asyura. Jadi puasa wajib bukan Ramadan. Kalau boleh hadis ini, tapi bulan Muharram 10 hari, kayak puasa Asyura. Kalau di kita dikenal dengan malam 1 subuh. Malam 1 subuh. Itu malam 1 Muharram artinya. Kenapa sebut Asyura? Karena 10 hari Asyura. Makanya bulan Muharram itu bulan yang dihormati adalah bulan Haram. Puasa wajib. Tapi setelah datang perintah wajib puasa bulan Ramadan, maka kewajiban di bulan Asyura ditinggalkan. Turika, kalimatnya turika, ditinggalkan. Maka wajib bulan Ramadan. Ini jadi tahu kita nih, ternyata dalam sejarahnya dulu puasa itu bukan bulan Ramadan, tapi bulan Muharram, tanggal 1 sampai 10. Kalau sekarang ada yang mau puasa, silakan. Begitu bulan Muharram puasa. Biasanya orang yang senang dengan ngewung itu puasa Muharram itu lebih cepat masuknya ketimbang bulan lain. Karena itu bulan wajib. Bulan Muharram itu pernah wajib puasanya. Karena sudah datang bulan Ramadan, maka Rasulullah perintahkan dalam puasanya itu di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ya, karena kita tahu puasa yang paling indah, bulan yang paling berkah ini bulan Ramadan. Ya, maka alhamdulillah bisa puasa. Ya. Terus istiqomah Pak. Seperti apapun kita usahakan, kalau bisa secapek apapun kita usahakan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan.
Hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Alais an Yazid bin Abi Habib. Ana An-Nimroka bin Malik. Langsung aja baca matanya supaya tidak lanjut. Inna Quraisyan kana tasumu yauma Asyura fil jahiliyah. Suma amau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamihi hatta qulida Ramadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa falyasum wa man syaa afṭar. Pada zaman dulu orang kafir Quraisy, orang Quraisy itu biasa puasa bulan Asyura. Sehingga mereka wajib puasa Asyura. Makanya kalimatnya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana kata Allah, aku pernah mewajibkan orang sebelum kamu berpuasa. Tadi sudah teknisnya pernah orang sebelum Islam itu Asyura itu wajib. Tapi setelah datang kewajiban bulan puasa, bulan Ramadan, apa Rasulullah bilang? Siapa yang berkehendak untuk puasa Asyura, silakan puasa. Tidak berkehendak pun silakan berbuka di bulan Asyura, tidak puasa. Nah, berarti hukumnya jadi sunnah. Ya, jadi sunnah. Kalau bapak-bapak ibu bersetelah puasa, silakan berpuasa. Makanya ada pendapat puasa terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa Asyura. Tapi ingat, ada satu hadis saya tidak ambil dari sini, dari Muslim. Man tatabi'a sittata minal Ramadan kasau midah. Barang siapa orang yang puasa 6 hari setelah Ramadan minas sawal, mantap yang minas sawal asal midah. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Syawal 6 hari, itu sama seperti puasa 1 tahun. Maka silakan pakai di bulan Syawal yang puasa. Makanya di Jawa di sana Lebaran itu ada 2. Ada Syawal, ada Jumat. Sebetulnya itu budaya Wali Songo membiasakan ahlu sunnah wal jamaah puasa tanggal 2 bulan Syawal. Jadi tanggal 1 Syawal semua iftar, buka, sholat Id. Tanggal 2 itu mereka puasa. 2, 3, 4, 5, 6. Tanggal 8 yang baru Lebaran, 4 makanya Lebarannya meninggal. Kenapa? Karena mereka sudah menyelesaikan yang sunnah, yang 6 hari. Tapi sekarang saya perhatikan Lebaran itu hanya diramai, ibadahnya enggak. Nah itu yang terjadi. Ya artinya ya wajar kalau kualitas umat semakin bersih bukan semakin berkualitas. Itu luar biasa Pak. Saya sekeluarga itu dulu biasa tanggal 2 pasti puasa. 2, 3, 4, 5, 6. Ini tanggal 8 ya sekarang. Tapi hari ini karena saya sangat baik itu, saya menjadi dari istihad yang penting puasa dan bulan Syawal. Kadang-kadang udah 10 baru puasa. Kadang-kadang 3 hari ke hari. Memang tidak dijelaskan teksnya afdolnya seperti apa. Tapi yang jelas di situ ada pahala besar. Siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama seperti puasa seminggu atau setahun. Ya silakan yang pertama tidak tahu dari sekarang boleh dia. Tapi yang biasa puasa. Ini ya. Jadi dulu puasa wajib itu ternyata bulan Asyura. Tapi setelah datang bulan Ramadan, Allah
Afwan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnatun fala yakus wala yadhal wa in amaru fallahu awsana fala yakul inni sha'im maratain walladhi nafsi biyadihi al-wuruku ma'us sha'im atiku inda Allah ta'ala bikin rizki yaitu tu'amu wa syarabahu min ajli asyamuni wa ana ajli wal hasanatu bi asli amsalha. Ini keutamaan puasa. Dari Abdullah bin Salamah dari Malik, dari Abi Zarna an Amraj an Abi Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu junnah itu perisai. Kalau dalam istilah tentara zaman dulu ya militer sebutan bahasa Arab adalah junnah. Itu perisai. Puasa itu tameng. Tameng dari apa? Tameng janganlah kau rusak tameng tersebut dengan sesuatu apapun. Jadi jangan kau rusak puasa itu. Ketika engkau diajak berkelahi atau diajak untuk merusak puasa, katakanlah ana shaim sampai 3 kali. Ana shaim. Demi apa? Demi menjaga puasa. Bukan berarti ntar berantemnya bisa kita. Ayo, berantem kalau puasa, makanya selalu itu. Enggak begitu maksudnya. Apalagi kalau sampai tahunan yang terjadi mana-mana itu, aduh, saya bilang orang kalau udah menistakan agama itu, merusak ajaran Islam dengan cara mengadu domba pemuda-pemuda yang dari awal sudah dicekoki obat-obatan yang oleh jelas. Begitu malam suruh pada kebau sahur, itu aura, lalu itu memang sengaja Pak diciptakan oleh orang-orang yang beragama Islam. Kalau bilang dari itu, karena hadis itu usahakan sebisa mungkin suasana Ramadan itu dibentuk sebagai junnah, perisai, dan kita berlindung kepada Allah. Seemosi apapun jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Apa walaya jihad. Jangan kamu berbuat kebodohan. Kalau kau diajak berkelahi katakan ini shaim maratain. Walladzi nafsi biyadihi. Ini sumpah Rasulullah. Demi jatku yang ada pada tangannya dari Allah. Demi diriku yang aku ada dalam genggamannya. Sungguh aroma bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak miskin, karena dia telah meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan syahwat dari sebelumnya min haji dengan cara dia. Ini keutamaannya Pak. Bau mulut orang yang berpuasa karena Allah. Makanya jangan apa itu puasa. Jangan. Di antara kita mungkin pada jauh, tapi di hadapan Allah. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan instruksinya, as-sawmu li wa ana ajri. Puasa itu untukku dan hanya aku yang membalas. Terus wal hasanatu bi asli amsalha. Adapun segala perbuatan kebaikan akan dilipat gandakan sampai 10 kali. Dan kalau ada kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, berarti kalau berbuat kejelekan harus kita pahami. Kalau
dosa berlipat ganda. Makanya usahakan Ramadan kita pelihara. Ya puasa ini kita pelihara. Jangan sampai kita batal. Kita jadikan puasa itu sebagai perisai kita. Ya, untuk perlindungan diri pada Allah. Maka dalam kultum saya kemarin itu kan lakukan puasa baru beberapa hari dikasih banjir, dikasih musibah. Berarti kan kita perlu tanyakan kembali puasa kita. Mestinya kan puasa itu betul-betul mempengaruhi seluruh alam. Karena kita puasanya karena Allah. Nah ini introspeksi diri. Jangan-jangan puasanya baru hanya sebatas puasa kebiasaan. Jangankan kepada puasa hakikat, puasa syariat aja belum nyampe. Di sini Pak pentingnya kita menuntut ilmu kembali, belajar kembali, introspeksi diri. Sudahkah niat puasanya benar? Sudahkah selama perjalanan puasanya itu menjaga puasanya, tidak melakukan tajhal? Ya dalam hadis ini, tajhal itu perbuatan bodoh, perbuatan jahiliyah. Bahasa kita pakai bahasa tajhal. Itu tadi caci, ngomong orang, berkata-kata jorok, berkata-kata yang tidak senonoh. Tuh, bisa kan kita menjaga mulut kita tidak berkata-kata seperti itu. Kenapa? Karena kita sadar diri, saya sedang puasa, itu harus dengan sunnah itu sana. Yang biasa suka ngomong dia kotor sama orang, mohon maaf dari puasa. Jadi, ngomongnya tuh lu biasa kalau ngomong tua, tapi ngomongin segala binatang setuju lagi puasa. Sebulan bukan kagak, butuh kuat. Makanya kalau kita kajikan Quran ada puasa. Bapak Ibu Rahimahullah, puasa tidak bohong. Siapa yang puasa tidak bohong? Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu pernah puasa tidak bohong 3 hari 3 malam. Dalam amalan orang yang sudah baca ada haji di sana pengen nama kamu. Kalau gurunya usahakan puasa tidak bohong 3 hari 3 malam. Iya. Apa? Ya, bilang begini ya, keluarganya kalau ada jadi Pak Haji lagi puasa. Saya mau ngobrol sebentar, ikut puasa yang puasa bohong. Itu biasanya ibu-ibu yang punya tirakat ini di LV sudah jawab nggak apa-apa. Belum punya anak biasanya. Suami istrinya atau suaminya sudah puasa 3 hari orang ngomong, orang keluar masjid 3 hari 2 malam. Assalamualaikum, gitu Pak. Ngerti, masih banyak orang lagi puasa orang ngomong. Lemak susah itu. Kita membiasakan diri tidak ngomong yang biasa ngomong kotor aja, susah. Kita biasa ngomong beladu. Orang kalau biasa beladu apa? Tidak tahu lagi. Kalau ngomong beladu, ngomongnya udah kalau beladu, itu suruh setiap bukan bisa, nggak tahu lupa. Ya. Nah ini sekarang yang kita coba di puasa bulan Ramadan. Puasanya bukan kayak orang makan. Orang juga walaupun jangan melakukan atau mengungkapkan kata-kata yang kotor. Jangan juga menyebar fitnah. Puasa menyebar fitnah baik. Asal baru masih putih. Orang tidak tulis. Lalu dari mana? Lu berapa kosongnya itu? Dia berapa? Jatah lagi, jatah apa aja? Lah lagi puasa, tuh ketahuan. Oh, berarti selama ini puasa, puasa-puasaan, kayaknya wajar. Ya, jamaah rahimahullah. Asawni
Kan sudah saatnya belah cabai pasti bakal jadi cabai, belah bonteng pasti bakal jadi bonteng, belah kate bakal kate, belah goreng bakal jadi goreng. Itu kebalikan. Kita mau menanam kebaikan, kebaikan itu akan balik lagi kepada kita. Sebaliknya kita mau berbuat kejelekan, kejelekan itu akan kembali lagi kepada kita. Tapi kalau puas itu dan aku yang akan membalasnya antara aku dan kamu. Malaikat saja tidak tahu. Dan malaikat saja tidak tahu. Jamaah kami Allah. Itu rahasia Allah dengan apa? Makanya puasa tidak bisa ditunjukkan berpura-pura puasa, tidak bisa. Makanya ketika kita puasa jangan berpura-pura. Kalau sekarang ya kan? Biasa aja. Ya, biasa aja kita kerjakan. Kita berpikir begitu. Tapi kan di Indonesia alhamdulillah toleran. Waktu kerja dikurangi, jam sekolah juga dikurangi karena bulan puasa. Coba negara lain, nggak ada. Ya, nggak ada. Yang paling sedih itu di bulan negara yang sampaikan. Ya, pemerintah masyarakat yang mayoritas Islam, tapi presidennya melakukan umatnya puasa. Sampai orang Islam di sana puasa itu harus disuruh. Kalau ketahuan puasa, langsung tentara juga tahu puasa itu. Mana saudara lagi di dataran sana itu. Yang Allah, kita malah terus ulama di sana coba-coba ngaji bab puasa kayak ini. Langsung besok kayak itu saya bicara puasa blocking. Nggak boleh. Kenapa itu? Ya Allah, kita berbahagia di Indonesia, di mana kita diberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah. Kenapa? Pasal 29 setiap umat Islam melaksanakan ibadah berdasarkan keyakinan. Ya, kita harus tahu itu apa itu puasa kita biar benar. Puasa secara syariat, puasa secara hakikat. Secara syariat, laksana rukun ketentuan laksana. Secara hakikat, jangan melanggar batasan-batasan yang tadi Rasulullah isyaratkan. Wala tajhal, jangan kau buat kebodohan. Satu kalimat wala tajhal ini maknanya dalam. Jangan kata tadi, jangan berkata-kata kotor. Yang tadinya suka mencaci, stop mencacinya. Kenapa lagi puasa? Yang tadinya suka ngerumpi, ngomongin orang, stop ngerumpinya. Kalau lagi puasa, makanya ada bahasa. Tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Kenapa berpahala? Berpahala puasa, bukan pahala tidur. Bukan pahala tidur, kecuali tidurnya di dalam masjid. Iktikaf niatnya. Begitu masuk ke dalam masjid, nawaitu iktikafan di masjid lillahi ta'ala. Kalau saudara niat nawaitu. Sekarang saya masih bab iktikaf. Tamat pengetahuan. Kemudian satu pas yang lagi, saya lagi tahu. Ada masalah itu enggak? Nih cara-cara iktikaf. Pertama wudhu dulu. Terus wudhu, selesai wudhu masuk ke masjid kaki kanan. Amal bila awal Allah maghfirli wa tahli abwaba rahmatika. Kaki kanan masuk. Salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid. Sholli sunatan tahiyatul masjid. Rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Setelah Assalamualaikum nawaitu iktikafan fil masjid lillahi ta'ala. Dan berbantah tidur. Bukan tanda bisa. Kalau tanda pahalanya beda lagi. Pahala tadarus.
beda lagi pahala. Zikir beda lagi pahala. Zikir. Ini mah tidur. Kita itu itikaf, alasannya di mata, alasan itu kok tidur. Nah itu beda, pahalanya pahala itikaf. Kalau dia mati, bukan. Mati. Masalah harus sudah kenapa? Matinya dalam kondisi ibadah. Tuh, tidak benar Ramadan. Wa aqifuna fil masajid. Hendaklah kau beriktikaf di masjid. Makanya saya mau husnuzon Pak. Kalau kita asal udah lebaran 10 hari lagi masjid musola sepi. Betul ya? Saya husnuzon Pak. Berarti pada sholat Mekah semua. Sebab di Mekah 10 hari terakhir ini membludak. Jalan-jalan diblokir, hotel-hotel penuh. Yang iktikaf sudah tidak lagi masjid. Orang muat sampai 8 masjid, sampai 17 meter untuk sholat tarawih dari masjid. 17 meter baru satu sholat. Kalau sudah masuk 10 hari berapa? Makanya satu sujud. Kalau di Indonesia 10 hari lagi Ramadan pada sepi begitu sholat, berarti pada kelompok semua. Sholatnya pindah di Mekah, buktinya di Mekah ramai, orang rumah tempat. Tuh, jemaah kami husnuzon tidak bersangka, siapa tahu benar. Jemaah memang di sana tuh ya Allah, kalau 10 hari itu harga umroh pun naik. Harga Mekah pun lipat sampai 2 kali lipat. Jemaah pernah saya ketemu jamaah Indonesia. Dia sebulan berangkatnya naik pesawat sebelum Ramadan 30 hari karena dapat visanya 40 hari. Pulangnya nanti habis Ramadan. Hanya juga bisa nih kayak kita beberapa orang masih bisa berbuka kau sama repot. Berangkat. Amin. Kalau seperti itu bisa sampai di tingkat nggak perlu sama hotel. Caranya gimana? Kita langsung datang ke tempat penyimpanan barang masjid. Iya. Tas kita simpan di loker, kita minta kuncinya. Baru kita nanti di sumur masjid kota. Kayak mana nanti gajah? Jam tinggal beli. Sekarang tadi dikasih setiap sore, sahur dikasih 2 baik. Gratis semua. Ngapain lagi coba? Tinggal ibadah. Yang orang baik itu orang musik. Banyak orang ada. Saya 100 orang Ustaz. Berapa hari? 1 bulan kita ada di belakang saudara. Orang-orang ini yang masih gagal. Ada berbuat. Bukan apa-apa. Iktikaf masjid Allah. Masya Allah. Itu caranya. Boleh di selama Ramadan. Walaupun sekarang katanya ketat banget. Karena emang banyak yang masih. Jadi orang kembali. Orang jadi pahala seperti itu. Lah kita mau orang bisa ke semua ya masih dikit. Kita lakukan lagi. Ya kan? Kita orang bisa ke Mekah, orang bisa ke Madinah. Karena emang pas-pasan buat Mekah ke Madinah. Buat beli beras hingga utang karena umpama ya masjid kita 10 hari kali kita syukur 10 hari orang masjid ya berapa jam dia tambah kecil itu meja bayar tangga saya itu biar rajin banget ketika dari habis ke 10 hari orang pulang biar tahu jadi kunci yang mana
DKM. Banyak rajin itu terpaksa. Kalau si Mike kok lagi jadi boga. Ya Allah. Ya jamaah rahimakumullah. Di beberapa masjid besar itu sudah mulai program 10 hari. Coba itikaf. Dalam rangka apa? Mengharapkan satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung sekitar 83 tahun. Ini lebih baik. Ingat panas. Khairun min alfi syahr. Nah kalau kita waktu lagi sholatnya dapat 2 rakaat, pas waktu Lailatul Qadar, berarti kita pahalanya sama aja sholat orang sholat sebanyak berapa? Makanya wajar umat Islam itu akan masuk surga duluan dibanding dengan umat-umat terdahulu. Umat Islam ada kayak kita, umumnya orang yang sampai 100 tahun. Coba umat Nabi itu 1000 tahun. Coba kita bayangkan, kita yang umurnya 70 tahun, maaf, bapak-bapak yang umurnya 70 tahun, paling ibadahnya berapa tahun? Kita punya umur 70 tahun, itu hidup kita paling di 35 tahun hidup kita, sisanya tidur. Sisanya tidur di malam ini, tidur malam apa? Gimana yang siang tidur malam? Tidur malam. Tapi pikir umur hidupnya siang tidur, malam tidur. Nah, kalau mereka itu lebih dikit berarti. Nah, kalau umur kita 60 tahun, 30 tahun doang, itu belum dipotong masa 15 tahun. Masa awal balik, 0 tahun sampai usia 15. Belum dipotong masa pas muda. Usia 20 tahun masih sekolah, Pak, belum sekolah. Kayak Adi, 20 tahun gimana? Baru meski. Kayak 2 orang itu. Coba dipikir-pikir. Baru berapa tahun untuk kita ibadah? Baru segitu, Pak. Nah, kalau dibandingkan dengan ibadah umat Nabi itu, bila orang apa-apanya. Misalkan kita umur 60 tahun, untuk Nabi misalkan, ya paling kita umur 10 tahun beribadahnya. 10 tahun doang kita ibadah, benernya. Kalau umatnya baik, 1000 tahun makanya Allah turunkan namanya Lailatul Qadar sekali 1 bulan. Bapak misalkan 10 tahun ibadah, hajinya 10 tahun lagi, dapat 10 kali Ramadan, dapat 10 kali Lailatul Qadar. Boleh jadi terdahulu umat Nabi tahu waktu begitu kelihatan masuk surganya duluan. Kenapa? Karena kita dapat Lailatul Qadar. Subhanallah. Berarti berapa? 5 menit lagi, baik. 5 menit lagi ya. Dengan doa. Yang mana memang Allah. Jadi itu keutamaannya Ramadan buat kita. Allah datangkan Ramadan buat kita itu adalah satu nikmat yang besar, satu keutamaan buat umat Nabi Muhammad SAW. Makanya bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Bersyukur kita punya puasa. Tidak ada Pak di umat Nabi. Umatnya Nabi Isa, tidak ada puasa Ramadan. Umatnya Nabi Isa, tidak ada puasa Ramadan. Umatnya Nabi Hud, tidak ada. Hanya umat Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukur. Kita dilahirkan bukan zaman Fir'aun. Coba kalau kita dilahirkan zaman Fir'aun, boro-boro kenal Allah, boro-boro bisa. Kan kita nggak pernah minta dilahirkan sama Allah. Pernah kita request sama Allah, ya Allah, lahirkan saya dulu. Tidak request. Tapi alhamdulillah ternyata kita dilahirkan jadi umat Nabi Muhammad. Bersyukur. Lebih bersyukur lagi sudah lahir dari umat Nabi Muhammad jadi ahli pengajian. Ini yang mana? Kampung Rombak, TRT 02, NRT 02. Kalau saya itu di belakang aja banyak. Dan yang aja cuma segini gitu. Berarti ini umat ini
Tuhan. Tidak semua orang kan. Bahkan spektranya gede banget yang belakang naik keluar, tetap aja yang mau aja sendiri lah. Itu namanya berarti ya itu seperti itu. Maka pesan saya sebagai Ustaz, tolong itu jangan sampai telat. Namanya istiqomah. Jadi kebiasaan ngaji itu jangan sampai turun. Kudu ditingkatkan. Yang ada jangan sampai hilang, yang belum ada kita cari. Seperti itulah. Makanya bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah ngaji, alhamdulillah di majlis, alhamdulillah tahun ini bisa iktikaf, alhamdulillah tahun ini bisa alhamdulillah bisa buka bersama. Tahun depan belum tentu bisa. Emang yakin tahun depan belum masih ada? Wah. Ramadan tahun depannya nanti tekan nyampe, bukan apa? Ya, tahun depan tahun lalu udah dapat aku, udah dapat ibu di situ kan? Satu demi satu, sahabat pun datang tak kenal dan begitu kan dari waras, begitu kan kita. Hari ini kita bersyukur. Mudah-mudahan tahun depan juga bisa. Insya Allah. Doa terakhir disampaikan. Ini tidak sama ternyata Ustaz dengan doa ya. Mudah-mudahan tahun depan. Doanya gini, banyakin sebelum datang buka itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Bisa? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Terus Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Tiga kali. Terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiga kali juga. Itu zikirnya sampai dapat kata. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lagi asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Gitu ya. Ini doa menyambut. Artinya apa? Karena pergantian malam inilah yang dari situlah doa seorang hamba. Makanya hati-hati pas berbuka, jangan ngomong sekarang. Karena di situ makhluk doa seorang yang sedang puasa mengharapkan datang ke puasa kita malah benar-benar terpepet. Dalam kondisi terpepet, doa itu terkabul. Mustajab itu pasti terpepet. Haji ingin beri sama saya. Kalau ada orang pakai tahu saya kasih. Itu orang besar kalau ini baru pakai dia kasih. Nah, itu teorinya Pak, teori gerakan. Maka ketika kita bersyukur, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa dunya wa akhirah. Wa bi sinna iman wa tawakal. Allahumma barik lana fi awladina. Allahumma barik lana fi kulli kasbina. Allahumma ij'alna fi khair wa barakna fi hasanah wa qina hasanah wa adzabana wa qina alamin. Sallallahu alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas
Baik, untuk penutup kita untuk mendapat berkah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak kita bahas di depan, insyaallah sudah disiapkan untuk mengakhiri tema ini.